Baik, malam hari ini memang pembahasan khusus karena kita mau mendengarkan testimoni daripada Ibu Maria. Nah, Ibu Maria adalah mama saya, tinggalnya di Papua. Kasusnya memang sangat jarang ya kasus ini, bahkan kita jadinya bisa paham bahwa ternyata hemohim itu bisa juga dikonsumsi oleh anak-anak. Banyak yang bertanya ataupun banyak yang membaca daripada penjelasan produk pada pembungkus hemohim ya, di situ ditulis ya bahwa untuk anak-anak butuh pengawasan konsumsi, bahkan tidak disarankan juga seperti itu. Nah, tapi kemudian dalam kasus-kasus tertentu ya, kasus tertentu itu hemohim sangat bisa membantu. Nah, ini ini aja ya, saya akan mungkin detail oleh Ibu Maria yang akan kemudian testimoni lebih jelas ya. Namun saya akan sedikit memberikan gambaran bahwa memang anak yang mengalami permasalahan kesehatan yang akan kita kemudian dengarkan testimoninya itu usianya 5 tahun ya, usianya 5 tahun, bahkan dokter sudah bilang berdoa ya gitu, berdoa karena dokter pun tidak tahu ini masalahnya apa. Sudah dilakukan berbagai macam tes di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya, saya sudah sudah share. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini kayak contoh mungkin bakteri itu dicek tidak ada, terus kemudian untuk radiologinya juga ya itu sudah dicek. Terus kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini untuk foto toraksnya juga sudah ya, semuanya baik. Terus kemudian dia juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk keadaan organnya itu pun baik-baik saja gitu. Terus kemudian di sini kita bisa lihat ya, ini juga dilakukan pemeriksaan USG, terus kemudian dilakukan pemeriksaan darah ya, siapa tahu ada kelainan darah atau apa gitu. Nah, ini kita cuma lihat di sini dia punya ada leukositnya tuh tinggi. Jadi ada peradangan ya. Ada peradangan, namun untuk jelasnya peradangannya itu seperti apa, karena apa, itu sampai dibawa hasilnya ke Surabaya ya. Karena mama saya tinggalnya di Papua, itu terbatas di sana sehingga dibawa ke Surabaya tesnya. Tapi itu pun hasilnya tidak ada. Jadi kemarin itu dokter memprediksi dokter sedikit memberikan gambaran kepada mama saya, jangan-jangan ini mengalami yang namanya peradangan di otak ya, peradangan di otak. Tapi ternyata hasilnya itu tidak ada tidak ada seperti itu gitu. Jadi dokter hanya memprediksi, tapi setelah diuji lab dan sebagainya itu ternyata tidak ada hasil untuk peradangan di otak, itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian teman-teman bisa dengarkan kesaksian dari Ibu Maria. Halo, selamat malam Ibu Maria. Selamat malam juga. Ya, Bu Maria bisa cerita jelasnya seperti apa anaknya, seperti keadaan yang pada saat sakit itu seperti apa, boleh? Cucu 5 tahun. Nah, cucu saya ini sakit mulai tanggal 13 Oktober. Tiba-tiba pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit langsung sesak napas. Sesak napas. Lalu kami heran. Babnya hitam. Lalu dokter di sana katakan ini sakit apa, tidak demam, tapi kok tiba-tiba kejang. Nih, dia kejang,
sampai dipasang infus segala macam, ya, itu mulai tanggal 13 Oktober. Nah, 13 Oktober itu cucu saya ini harus pasang oksigen juga. Sesak napas, kejang-kejang. Besoknya diperiksa, ternyata HB-nya tinggal 3, tuh ada fotonya Aprinda, 3,7 HB-nya. Akhirnya kami disuruh untuk transfusi darah. Nah, waktu transfusi darah, karena anak kecil, kami siapkan 3 kantong. Jadi nggak bisa sekaligus 3. 1, nanti besok lagi 1, gitu. Nah, setelah ditambah darah, AB-nya agak naik. Tapi BAB-nya tetap hitam. Sehari itu bisa 5 sampai 6 kali. Jadi itu transfusi darah yang 3 kantong itu ternyata keluar lagi bersama dengan BAB-nya. Seperti tadi Aprinda kasih contoh, BAB-nya itu hitam seperti itu. Hitam. Bisa 5 sampai 6 kali. Nah, akhirnya ditambah terus darah lagi sampai 3 kantong. Setelah 3 kantong, HB-nya memang naik sedikit, tapi BAB-nya masih hitam terus. Dan sempat suster katakan gini, mungkin ada makan jarum Kak, sampai BAB-nya seperti ini. Padahal kan tidak. Hasil pemeriksaan semuanya negatif. Jadi scan kepala, scan tubuh seluruhnya, USG perut, yang tadi Aprinda bilang periksa itu sampai sore itu tuberkulosis. Diperiksa semua tidak ada. Nah, yang saya perhatikan sejak jadi hari tanggal 13 itu mulai sakit, opnam, sampai hari Minggu, saya rubah. Saya katakan sama bapaknya yang jaga, tolong. Ini setiap hari hanya dikasih, ya kita nggak bisa ini ya, di dokter kan pasti antibiotik, penghilang sakit, seperti anti muntah, itu yang dikasih terus. Nah, sejak hari Minggu saya bilang rubah. Obat dokter tetap. Karena itu kan di rumah sakit, kita nggak boleh stop, karena mereka masukin lewat infus. Mulai hari Minggu, saya rubah mulai minum hemohim. Hemohimnya kami kasih setiap 2 jam. Setiap 2 jam kasih minum. Itu mulai hari Minggu. Nah, setiap, pokoknya ada waktu yang ini kita kasih minum aja. Kasih itu satu-satu saset loh, bukan sedikit. Setiap 2 jam kita kasih. Hari Senin, BAB yang tadi 5 sampai 6 kali, turun jadi 4 kali. Senin. Yang hebatnya lagi, selama sakitnya itu, tidak bisa makan. Baik. Susah sekali. Tapi sejak minum hemohim, Alvaro sudah bisa mulai mau makan. Ya. Hari Selasa, kami rebus telur. Anak ini kita kasih makan telur, dia makan putihnya. Tambahan untuk kesehatannya, tambah untuk vitaminnya, kami kasih makan lagi tambahan putih telur. Sehari dia bisa makan 6 sampai 8 butir. Putihnya doang ya, putihnya doang. Nah, hari Selasa BAB-nya sudah mulai berkurang. Dari 5 turun 4, turun 3. Hari Rabu lebih hebat lagi, sudah semakin turun. Tapi hemohim tetap 2 jam dikasih. Itu hari Rabu, BAB-nya sudah mulai bagus, sudah mulai jarang, dan sudah tidak seperti mencret gitu, sudah mulai keras. Itu Rabu. Hari Kamis, sama sekali sudah bagus, sudah mulai coklat. Itu hari Kamis. Lalu saya foto, dan saya sampaikan dokter. Dok, ini seperti ini. BAB-nya Alvaro. Jadi kami minta kalau boleh, udah boleh pulang katanya. Terus dokter bilang tunggu dulu, besok. Besoknya lebih bagus lagi hari Jumat. Nah, akhirnya sejak hari Jumat itu saya foto sudah bagus, sudah coklat, nggak hitam lagi. Bahkan sudah bagus banget.
Akhirnya dokter saat itu posisi di Manado, dokter anak ini. Tapi syukurnya saya sampaikan, saya foto, saya lapor, segalanya seperti ini. Dan dokter bilang boleh pulang. Kami boleh pulang dan kami bersyukur sekali. Hemohim bukan hemohim saja. Kami tambahan probiotik dengan spirulina. Dan tambahan putih telur, rebus putih telur. Itu yang kami kasih buat cucu saya. Dokter juga sampai terakhir dokter juga sudah bilang, Bu Maria berdoa banyak, ya. Sebelum kami rubah sejak mulai hari Minggu, hari dokter bilang, Bu Maria berdoa banyak. Kami juga bingung ini anak ini sudah periksa semuanya, di scan di seluruh tubuh, USG perut dan sebagainya, tapi hasilnya kami tidak tahu sakit apa seperti itu. Dan puji syukur di mana lewat hemohim, karena saya rubah pola, saya tambah bukan rubah, saya tambah hemohim seperti orang sakit kanker ya, kasihnya sudah bukan lagi kasih per sendok, tapi minum per saset setiap 2 jam. Dan akhirnya kami disuruh pulang dengan sampai hari ini anak itu sehat. Dan tambah sehat, sudah banyak makan, tambah badannya tambah bagus. Itulah kesaksian dari kami. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang lain. Jangan takut minum hemohim. Cucu saya yang paling kecil pun 10 bulan saya suruh minum hemohim. Kalau batuk, flu, saya kasih pakai sendok. Sekian, terima kasih. Oke, baik Bu Maria, terima kasih buat testimoninya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya langsung ke Ibu Maria sebelum mau tanya? Oke, Deb, silakan. Iya, itu keluhan awalnya gimana ya Bu Maria? Keluhan gimana awal? Di sini hujan jadi. Keluhan awalnya, jadi sampai bisa masuk ke rumah sakit itu maksudnya keluhan awalnya itu kejadiannya kayak apa gitu? Ya, jadi waktu tanggal 13 itu memang mau percaya nggak percaya itu pas 1 tahun mamanya meninggal. Dan anak itu tidak panas, tidak ngeluh apa-apa, cuma tiba-tiba siangnya dia bilang dia ngeluh perutnya sakit. Nah, waktu mau pergi ke toilet itulah jatuh pingsan. Nah, sejak pingsan itulah dibawa ke rumah sakit. Dan terjadilah sejak itu, sebab BAB-nya hitam. Hitam seperti yang Aprinda kasih lihat, Aprinda. Hitam begitu, itu sehari 5-6 kali. Dokter aja bingung, ini sakit apa? Tidak panas, tidak panas, tapi kok bisa kejang juga. Kejang loh. Cuma HB-nya tinggal 3,7. Ya, sampai dengan keluar dari rumah sakit, dokter belum bisa memprediksi sakitnya apa ya, begitu Bu Maria? Iya. Tapi itu sangat terbantu. Dokter waktu anaknya sehat, dokter kembali dokter peluk, dokter bilang luar biasa ini. Ini mujizat Tuhan. Iya. Jadi sampai dengan hari ini ya, sejak itu sudah tidak ada keluhan lagi ya? Tidak sakit lagi. Nah, paling flu, batuk, ya kita kasih probiotik, hemohim, udah. Tapi untuk mengalami kejang lagi, terus kemudian pingsan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Baik. Deb, ada pertanyaan lagi, Deb? Udah jelas, cuman mau nanya keluhan awalnya apa. Ya, iya. Luar biasa sih. Iya. Ya, nah, jadi di sini maksudnya kebetulan ya dengan kejadian ini dialami sama Ibu Maria, jadi bisa cerita ke kita. Dan juga kan kita biasanya kalau ketemu sama member, apalagi ngalami situasi seperti itu, mereka sepertinya kadang tidak mau ataupun enggan untuk mencoba hemohim.
ya. Bagaimana caranya kita meyakinkan mereka itu. Makanya testimoni ini sangat penting ya. Kenapa saya kemudian ngajak, walaupun saya tahu semua pada sibuk, tapi penting untuk kita karena kita kadang mendampingi para member dan ini adalah kisah nyata yang bisa kita lihat bahwa di saat kita bingung harus ngapain lagi, di saat dokter pun tidak bisa mengetahui penyakitnya, tapi di situ dengan mengkonsumsi hemohim, probiotik, spirulina, ya itu bisa membantu keadaan anak itu sampai pulih kembali. Dan makannya bagus, makannya bisa makan gitu loh, nafsu makannya ada gitu. Iya. Jadi langsung nafsu makannya kembali ya. Jadi nafsu makannya kembali, berarti itu kan menandakan ada progres ya, ada progres kesembuhan. Karena memang biasanya kalau orang sakit kita lihatnya di makannya, kalau mereka kemudian bisa makan kembali dengan baik itu kan untuk kesembuhannya bisa lebih cepat. Nah ini ada yang bertanya untuk probiotiknya dan spirulina itu dikasih berapa perharinya Ibu Maria untuk anak-anak? Spirulina dikasih ke airnya atau satu. Spirulina sebenarnya 2, tapi namanya kalau anak sakit ya semampu kami kasih bisa, kalau bisa minum 2, 1 pagi 1 malam, tapi kasih di air. Yang rutinnya pasti 1 tuh pasti masuk. Nah, terus spirulina saatnya dia agak itu kami kasih 2 kali 1. Di awal berarti kasih 2 kali 1, begitu? Iya, 2 kali 1. Probiotik? Probiotik 3 kali, spirulina 2 kali. Oke. Jadi kalau boleh tahu hemohimnya itu totalnya kalau 2 jam sekali ataupun pada saat situasi memungkinkan untuk diberikan ya, itu bisa berapa kira-kira? Bisa lebih, bisa sehari itu 2 jam bisa sampai 1 dos kecil tuh, sampai malam. 6 ya, 6 saset ya? Ada waktu dikasih gitu. Soalnya susah kan anak kecil kalau lagi tidur nggak bisa diganggu. Jadi pokoknya pas lagi bisa dikasih, bapaknya kasih gitu. Oke. Ada yang bertanya nih Bu Maria, jadi mungkin Ibu Ita baru bergabung, ya bertanya apakah saat di rumah sakit itu juga konsumsi obat dokter? Kalau boleh tahu mungkin kalau Bu Maria masih ingat obat dokter itu apa saja begitu? Boleh. Antibiotik, anti muntah, iya buat lambung, anti muntah, antibiotik, dengan ini anti nyeri ya, itu saja yang dikasih. Oke, jadi itu berbarengan ya pemberian hemohim dengan obat dari dokter itu, maksudnya berbarengan, jarak. Diberi jarak tapi diberikan itu jadi obat dokter diberikan, hemohim juga diberikan tapi diberikan jarak ya 1 sampai 2 jam. Iya. Jadi memang waktunya harus diatur betul-betul. Pagi sekali pasti hemohim masuk dulu. Pada saat bangun ya, bangun tidur pagi ya, hemohim duluan. Ya. Baru kemudian obat dokter. Ya. Jadi obat dokter kan disuntik lewat infus. Tapi tetap aja kita lihat waktunya, dia baru masukin umpama jam 10. Jam setengah 12, jam 12 hemohim bisa masuk. Seperti itu. Walaupun lewat infus. Soalnya kita mau tunggu infus habis nggak mungkin kan? Iya. Nah ini jelas sekali ya penjelasannya Bu Maria, karena kadang ada yang bertanya juga gitu. Kalau masuk obatnya lewat infus, apakah tidak mengganggu dengan pemberian hemohim? Nah terjawab ya teman-teman ya, tidak apa-apa gitu. Kalaupun sampai ada apa-apa berarti kan anak ini tidak mungkin sehat ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat-sangat menjawab pertanyaan kita juga. Selama ini kan kita juga was-was ya. Adapun yang bertanya, ini masalahnya nih lagi konsumsi obat dokter, apakah bisa minum hemohim? Nah, anak-anak saja perlu, apalagi kita yang dewasa, ya. Jadi anak-anak saja perlu, anak-anak saja bisa mendapatkan mujizat lewat hemohim, dan apalagi kita orang dewasa, apalagi ya, ternyata berarti kan sangat bisa. Soalnya tidak ada pilihan. Kalau kita bilang tunggu obat dokter infusnya habis, nggak mungkin.
Jadi dilihat dari waktu disuntik, kita lihat jam, kita selesai itu kita masukin hemohim lagi, walaupun infusnya jalan. Pokoknya tidak ada pilihan. Kalau kita mau tunggu-tunggu sampai kapan, nggak bisa. Sedangkan kondisi anak ini sangat harus dibantu. Sebab BAB-nya sampai sehari 5-6 kali dengan warna gitu hitam. Dan seumur hidup saya belum pernah, ini cucu saya yang ke-11, belum pernah saya lihat seperti itu. Nah, kalau bilang masalah makan, ada yang tanya, mungkin tadinya makan makanan yang tidak ini. Anak ini doyan makan mie. Tapi selama ada di kami, selama orang tuanya sudah ke kami, itu kami atur, itu paling seminggu. Tapi itu pun mie yang mie hijau itu. Mie yang yang dari bayam ya. Ya. Mie yang sehat itu. Iya, yang sehat itu. Tapi sebelum di kami memang tidak tahu ya. Tapi itu kami kasih gitu. Padahal doyan sekali makan mie dia. Bisa jadi karena akumulatif juga ya. Kejadiannya baru terjadi setelah. Jadi ini ceritanya anak ini baru tinggal dengan Ibu Maria itu 1 tahun setelah mamanya meninggal. Jadi setelah sepupu saya meninggal, jadi anak ini dititipkan di rumah mama, seperti itu ya. Jadi sepupu saya itu mamanya anak ini, terus kemudian jadi sudah setahun sebenarnya di tempatnya mama, dan kalaupun mama tadi bilang sebelumnya tidak tahu anak ini diberikan makan seperti apa oleh mamanya, yang terjadi 1 tahun terakhir itu memang dalam pengawasan yang baik ya, dalam pengawasan yang baik walaupun dia suka makan mie, tapi karena hobi. Jadi hanya bisa diberikan mie yang mie yang sehat namanya itu. Mungkin teman-teman tahu ya, yang sekarang ada di toko yang warnanya hijau, itu apa ya? Saya juga lupa namanya. Nah, itu mie itu yang Lemonila. Ya, lemonila, betul. Betul itu. Iya. Betul, Ibu Oli. Seperti itu Ibu Ida ya. Tapi kalau untuk makan ya, makan yang lainnya itu baik ya. Jadi anak ini juga tidak banyak tidak makan snack gitu. Jadi tidak makan snack, terus kemudian tidak makan juga permen ya. Yang seperti itu tuh semuanya tuh memang tidak diberikan. Benar banget Ibu Meliana, lemonilo ya, sama dengan Ibu Oli tadi sampaikan. Iya. Jadi terjawab ya Bapak Ibu ya, yang pertama malam hari ini kita belajar bahwa hemohim itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak dalam kasus-kasus tertentu, di saat kita juga tidak kondisinya urgent ya, kita juga tidak bisa berharap kepada dokter ya, itu hemohim sangat bisa membantu kita. Terus kemudian yang kedua, kita belajar juga malam hari ini lewat kesaksian dari Ibu Maria bahwa hemohim itu bisa diberikan, atau produk Atom ini bisa diberikan berselingan dengan obat dokter. Jadi yang penting kita jaga saja pemberiannya 1 sampai dengan 2 jam setelah obat dokter, walaupun itu dalam kondisi infus tetap bisa diberikan hemohim. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga kita belajar juga bahwa pemberian hemohim ini untuk case yang tertentu kita bisa berikan 2 jam sekali ya, 2 jam sekali untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, sama seperti misalnya ya, kita berhadapan dengan virus ya, COVID ya, kita minumnya per 2 jam itu 1 saset, atau per 4 jam 1 saset, itu tergantung dari kondisi kita. Seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri untuk sesi kita malam hari ini. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar bahwa hemohim ini bisa membantu kita dalam kondisi-kondisi yang urgent. Jadi mematahkan beberapa pemikiran-pemikiran daripada member bahwa hemohim itu tidak bisa diberikan untuk anak, bayi pun ya. Waktu itu sempat ya Bu Maria ya, mereka juga ngalami COVID ya waktu itu bayi 2 bulan. Iya, bayi 2 bulan ya. Jadi bayi 2 bulan ngalami COVID juga diberikan hemohim waktu itu. Ya seperti itu ya Bu Maria ya, diberikan hemohim, probiotik. Nah itu juga terbantu Bapak Ibu ya.
Jadi sangat-sangat kita bersyukur kita bisa ketemu produk sebagus Hemohim. Sangat-sangat bisa menjaga Ya, kita. ada yang tanya lagi, Rin, katanya minum langsung. Itu minum langsung. Nggak pakai air, langsung aja. Sedot. Ya, jadi dikonsumsi langsung ya. Jadi anak ini dari tadinya tidak tahu minum Hemohim karena diberikan Hemohim terus dan merasakan manfaat dari Hemohim, dia akhirnya sangat suka dengan Hemohim. Jadi kalau seperti apa Bu Maria kalau dia lihat Hemohim, dia kemudian bercanda ya tentang Hemohim, bagaimana Bu Maria? Saya juga pengen tahu sih. Alvaro kalau minum Hemohim itu disobek langsung dihisap seperti permen gitu loh. Nggak pakai sendok, nggak pakai apa lagi. Itu bisa rebutan dengan yang kecil itu. Kalau minum Hemohim. Dia bilang kalau minum Hemohim dia pasti sehat. Iya, Bu Maria. Ya, dia bercanda itu seperti apa? Dia selalu bercanda. Kalau bapaknya sakit atau siapa sakit, ayo minum Hemohim. Atomi itu lebih pasti sehat katanya. Karena udah merasakan ya, anak kecil saja ya bisa merasakan manfaat dari Hemohim sehingga dia juga mengingatkan yang dewasa kalau sakit ya minum Hemohim. Oke, jadi Hemohim ini langsung diminum ya. Mungkin untuk anak-anak tertentu ya, anak-anak tertentu belum biasa, mereka merasakan mungkin Hemohim rasanya nano-nano, ada rasa asam, ada rasa pahitnya sedikit, ada rasa manisnya sedikit. Tapi kemudian karena udah terbiasa jadi rasanya seperti madu, makanya bisa diminum langsung begitu. Iya. Oke. Baik Bu Maria, terima kasih buat testimoninya saat ini ya buat kami semua.